Nah, yang paling penting adalah pemerintah siapapun dia harus memperlakukan kasus ini dengan adil. Termasuk juga bagaimana melindungi para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan ini soal Syekh Ali Jaber. Tapi yang dibahas adalah soal penusuknya. Ini aneh-aneh juga ini. Ada berita yang mengatakan begini ya. Keluarga akui pelaku penusukan Syekh Ali Jaber kupingnya panas kalau dengar suara mengaji. Luar biasa ya. Bayangkan ya. Mudah-mudahan tidak banyak orang yang panas mendengar orang mengaji ya. Dan mudah-mudahan tidak ada pemimpin yang begitu di republik ini. Oke. Sebagaimana dilansir oleh Kompas TV, Jakarta Kompas TV. Ayah pelaku penusukan Syekh Ali Jaber, M. Rudi, 46 tahun. Oh, 46, masih muda ya. Angkat suara terkait kasus yang menimpa anaknya. Ia mengatakan anaknya memang mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2017 silam. Wah, ini kalau pakai bahasa Indonesia, saudara sekalian, kalau sejak itu nggak perlu pakai tahun ya. Sejak 2017 ya. Dan nggak perlu juga pakai silam. Ini pelajaran bahasa karena 2017 kan tidak mungkin di masa depan ya. Akibat gangguan jiwa yang dialami oleh Alvin, yang bersangkutan sempat melakukan rawat inap di rumah sakit jiwa. Ya, mentalnya karena gangguan saja, kata Rudi di Mapolres Bandar Lampung, Senin 14 September 2020. Wah, itu sudah lama ya yang kemarin itu ya. Itu. Selama 7 hari Alvin menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Lampung sebelum akhirnya diperbolehkan untuk melakukan rawat jalan. Terkait peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, Rudi meyakini gangguan jiwa yang diderita oleh anaknya kembali muncul. Enak banget ya. Ya, mungkin penyakit kumat, kata Rudi. Kemudian paman pelaku Rangga 28 turut mengiyakan bahwa Alvin memang mengalami gangguan jiwa. Keanehan sudah ditunjukkan ketika Alvin bekerja menjadi penjaga kios isi ulang air minum di Raja Witu. Bukan Raja Witu, tapi di Rawajitu, Tulang Bawang ya. Luar biasa ya, ada tulang bawang ya. Keluarga membeberkan perilaku aneh Alvin Andrian, 24, pelaku penusukan Syekh Ali Jaber di Masjid Falahuddin, Lampung. Sejak ditangkap, pihak keluarga mengaku bila Alvin mengalami depresi dan gangguan jiwa, serta sering berperilaku aneh. Pihak keluarga menyatakan bila Alvin mula depresi setelah ditinggal sang ibu bekerja di luar negeri. Dikutip dari Grid.id yang merangkum dari YouTube Lampung TV, Jumat 18 September 2020, ibu dari Alvin, yakni Yayat Rohayati, menyebut dirinya mendapat kabar Alvin menjadi depresi pada tahun 2016. Nah, kalau pakai pada boleh tahun ya. Pada tahun 2016 ya. Tapi kalau sejak 2016 tidak perlu pakai tahun. Itu pelajaran bahasa yang sering saya ingat-ingat ya. Diketahui Yayat berangkat menjadi TKI ke Hong Kong di tahun 2015. Dengar kabar dari keluarga kalau anak saya Alvin Andrian itu sudah mulai depresi, kata Yayat. Yayat menyoroti perubahan yang terjadi pada anaknya, yakni tidak lagi mengenal ibunya sendiri. Kami telepon pun biasanya bicaranya lancar, sopan. Biasanya Assalamualaikum ibu, apa kabar? Kata Yayat menirukan percakapannya dengan anaknya di telepon. Yayat menuturkan, setelah ia mendapat kabar Alvin depresi,
anaknya tidak lagi mengenali ibunya ketika ditelepon. Selalu bicara, "Ini siapa? Tidak kenal dengan saya," ujarnya. Ia merasa kondisi Alvin semakin memburuk ketika rumah tangga kedua orang tuanya mulai retak. Itu dia tambah depresi, sebut Yayat. Semakin kesini, kabar tentang kejiwaan Alvin disebut Yayat semakin memburuk. "Suka kayak kesurupan," ujar dia. "Kalau mendengar azan atau suara orang mengaji, selalu bising kupingnya. Panas kayak terganggu gitu," lanjutnya. Luar biasa ya. Jangan-jangan jin di dalam tubuhnya itu yang kepanasan ya, mendengar orang azan atau mengaji. Tapi ini ada berita lagi ya. Penyerang Syekh Ali Jaber disebut polisi dilandasi motif kebencian. Pengamat, ada indikasi mengarah ke kelompok radikal. Wah, kita bacakan juga ya. Ini penasaran juga soalnya. Ini sebagaimana disitir oleh BBC News Indonesia. Pelaku penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber saat berceramah di Lampung belum terkait dengan jaringan terorisme, kata kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Hal itu lantaran berdasarkan pemeriksaan bukti dan penelusuran profil tersangka, penyidik tidak menemukan pernah ada komunikasi dengan kelompok teroris. Namun polisi menyebut ada unsur kebencian, dalam tanda kutip ya, dalam diri pelaku sehingga melakukan aksi tersebut. Sementara pengamat terorisme Ridwan Habib mengatakan motif kebencian terhadap ulama, terutama yang menyuarakan persatuan dan perdamaian, hanya dimiliki oleh kelompok Jamaah Ansarud Daulah (JAD). Ia menyarankan polisi menggali lebih dalam apakah insiden tersebut hanya sebatas tindak kriminal murni atau tidak. Kepolisian Lampung mengatakan mereka merampungkan proses rekonstruksi kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber pada Kamis siang 17 September di lokasi perkara yakni Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Juru bicara Polda Lampung Zahwani Pandra Arsyad mengatakan setidaknya ada 17 adegan yang diperagakan pelaku. Tersangka berinisial AA disebut polisi dalam keadaan sadar dan mengakui perbuatannya. Motifnya karena rasa kebencian dalam diri pelaku ketika melihat tayangan sang ulama berceramah. Wah, luar biasa ya. Kami tanya berkali-kali mengapa menyerang. Dia menjawab karena merasa terbayang-bayang oleh kehadiran Syekh. Jadi saat melihat tayangan ceramah Syekh ada perasaan tidak tenang, ujar juru bicara Polda Lampung Zahwani Pandra Arsyad kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia Kamis 17 September. Ibarat kalau ada pendeta normalnya merasa damai. Kalau dapat sesuatu dari ulama kita tentram. Dia pelaku melihat tayangan ceramah Syekh Ali Jaber bergejolak di hati dan sampai ke bawah mimpi sambungnya. Luar biasa ya. Sejauh pemeriksaan penyidik, kata Pandra, pelaku melakukan aksinya sendirian alias tidak ada pihak lain yang menyuruh. Merujuk pada penggeledahan di kamar pelaku, termasuk barang-barang pribadi dan media sosial, tidak ditemukan kaitan dengan kelompok terorisme. Hal tersebut dikuatkan dengan pemeriksaan 17 saksi yang diantaranya merupakan korban, jemaah yang berada di lokasi kejadian, dan pihak keluarga pelaku. Dari penggeledahan di kamar tersangka tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan. Begitupun di media sosial tidak ada hal yang menonjol imbuhnya. Jadi, sejauh ini tidak ada yang mengarah ke tindakan radikalisme. Ini murni dari pribadi tersangka. Kendati demikian, polisi akan terus mendalami motif pelaku untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan jaringan terorisme dengan supervisi dari Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, termasuk tim psikiater Pusdokes Polri untuk memeriksa kejiwaan tersangka. Lumayan juga ya. Karena kami tidak yakin bahwa pelaku dalam kondisi terganggu jiwanya, karena dia sadar melakukan itu penusukan.
Senada dengan Polda Lampung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Ahmar menyatakan sejauh ini tidak ditemukan keterkaitan dengan jaringan teror dan radikalisme. Termasuk kita juga menelusuri jejak digitalnya, apakah yang terkait pernah ada komunikasi atau menyampaikan atau penyebar luasan hal-hal terkait masalah radikal, intoleran. Kita masih belum mendapat hal yang mengarah ke sana, kata Boy Rafli kepada Detikcom. Ya, itu Sobat RH sekalian ya, mengenai Pak Alvin namanya ya, lupa. Pokoknya AA dia ininya. Aneh juga ya, ada orang yang stres dan tidak suka mendengar suara azan dan mengaji ya. Jangan-jangan biasa saja banyak orang yang begitu, jangan-jangan ya. Artinya memang itu hal yang biasa saja ya, jangan-jangan. Tapi Sobat era sekalian ya, ada dua hal ya yang saling bertolak belakang di sini. Pertama adalah yang bersangkutan terganggu jiwanya. Salah satu indikator terganggu jiwanya adalah tidak suka mendengar suara azan, tidak suka mendengar suara mengaji, tidak suka melihat Syekh Ali Jaber saat berceramah. Jadi ada semacam halusinasi bagi pelaku ya. Sementara di sisi lain pada saat diperiksa sadar dia melakukannya. Nah, memang ini kan pekerjaan polisi yang harus mengaitkan dua hal ini. Bisa jadi yang bersangkutan sadar melakukannya karena dia gejala sakit jiwa yang kumat-kumatan, kalau kumat saja ya kan. Atau jangan-jangan halusinasi dia memang membuat dia sadar ketika melakukan sesuatu. Itu satu sisi. Sisi yang lain tentu kita harus melihat kaitannya dengan kelompok-kelompok lain. Baik mereka yang pelakunya satu orang dia saja ya, tetapi yang penting juga adakah yang menyuruh melakukannya. Nah, sejauh ini dari statement-statement yang ada tidak ada kaitannya. Ya jangan kaitkan dengan kelompok terorisme atau kelompok radikal, ya mungkin juga kelompok lainnya. Ya, kelompok yang tidak suka atau benci ulama misalnya. Atau kelompok yang tidak suka atau benci ulama tipikal atau tipe seperti Syekh Ali Jaber. Kan macam-macam juga ulama ya. Ada ulama yang so-called disebut ulama yang dekat dengan penguasa, dengan pemerintah ya. Ada ulama yang sangat bukan anti ya, sangat menjaga jarak dan sering melontarkan kritik keras terhadap pemerintah. Nah, yang paling penting adalah pemerintah siapapun dia harus memperlakukan kasus ini dengan adil. Termasuk juga bagaimana melindungi para ulama, karena mereka kan sesungguhnya sedang menjalankan dakwah. Jadi dimensinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi mereka harus dilindungi karena mereka mengajar, mereka menyampaikan pelajaran. Tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi juga kepentingan yang sifatnya transendental, vertikal ya. Karena itu tidak heran kalau seandainya banyak yang menuntut perlindungan lebih kepada para ulama. Karena dia adalah guru dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kasus ini cepat terkuak dan betul-betul memang tidak terkait dengan jaringan apapun. Tapi ini kan baru kesimpulan sementara, nanti akan dibuktikan dalam proses selanjutnya. Termasuk sidang. Dan juga bagaimana kemudian jaksa nanti bisa mengkonstruksikan apakah yang bersangkutan bisa dituntut atau tidak. Karena kalau dia gila kan nggak bisa dituntut. Tapi kalau dia sadar melakukan itu, ya tentu harus dituntut nanti di muka pengadilan. Biar pengadilan atau hakim yang menentukan hukumannya. Yang penting adalah tidak ada upaya untuk menutup-nutupi ini semua. Dan rasanya tidak ada alasan juga. Ya, karena Syekh Ali Jaber, sependek pengetahuan saya, bukan orang dalam pusaran pertautan atau pertarungan politik yang sering terlibat di dalam wacana pertarungan politik, entah itu 2014, 2017 Pilkada DKI maupun 2019. Beliau adalah orang yang
memang lebih banyak pada aspek-aspek yang non politik, bisa dikatakan demikian. Nah, aspek apapun, tapi bukan aspek yang langsung bertabrakan dengan misalnya penguasa yang ada sekarang, baik dalam posisi pro maupun dalam posisi kontra. Sobat Era sekalian, semoga semuanya terkuak dengan jelas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci.